Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, dan rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus beserta para Kasubdit dan penyidik pada jajaran Jampitsus, Pak Kabid Humas, yang saya hormati, dan rekan-rekan media yang kami sangat banggakan. Yang pertama tentu kita patut bersyukur karena berbagai nikmat yang kita terima, khususnya nikmat sehat, sehingga malam ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka penyampaian rilis dalam perkembangan penanganan perkara di jajaran Jampitsus. Rekan-rekan media, yang pertama kami sampaikan bahwa malam ini akan ada 2 rilis yang akan disampaikan. Yang pertama dari jajaran Jampitsus, dan nanti setelah ini dari jajaran Hitmin Pidana Militer. Terkait dengan dari jajaran Jampitsus, bahwa Direktur Penyidikan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara berupa dugaan perintangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ya, yang sedang dilakukan oleh penyidik pada jajaran Jampitsus. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini setidaknya ada 14 orang saksi yang sudah diperiksa, dan hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Dan bagaimana status terhadap dari 5 orang saksi ini, tentu nanti Direktur Penyidikan akan menyampaikan bagaimana perkembangannya. Oleh karenanya, saya kira karena mengingat waktu, kami persilakan saja Pak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terkait dengan perkara ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pusmenkum, para Kasubdit yang hadir, teman-teman jurnalis yang selalu setia mengikuti perkembangan penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada malam ini saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO dan turunannya, kemudian perkara korupsi tata niaga timah, dan perkara korupsi dalam kegiatan importasi gula. Jadi ini pengembangan dari perkara penangkapan hakim, ya, kemudian beberapa tersangka juga sudah kita tetapkan, juga merupakan pengembangan, dan malam hari ini kami sampaikan lagi pengembangan berikutnya. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, kami sampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana suap dan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku, penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap MM dan beberapa saksi lainnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan,
tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyimpulkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 1 orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MM selaku Ketua Tim Cyber Army berdasarkan penetapan tersangka nomor tetap 32 tanggal 7 Mei 2025 dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 35 tanggal 7 Mei 2025. Adapun hasil pemeriksaan yang telah diperoleh oleh penyidik dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat perbuatan jahat antara MAM selaku Ketua Tim Cyber Army bersama dengan MS, JS, dan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya, tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah UPT Timah TBK, dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula. Atas nama tersangka atau sekarang terdakwa Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang saat ini sedang berlangsung. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh MAM dengan cara sebagai berikut. Tersangka MAM dan tersangka TB bersepakat dengan tersangka MS dan tersangka JS untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif. Yang menyebutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara Akwo di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi tim pengacara MS dan JS, dan sebaliknya membuat narasi negatif bagi penyidik maupun penuntut umum pada jam khusus Kejaksaan Agung, yang antara lain menyatakan bahwa metodologi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Akwo yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah tidak benar dan menyesatkan. Kemudian tersangka TB memuat narasi negatif tersebut dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput oleh JEK TV yang isinya menyebutkan kinerja penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tersangka MAM atas permintaan tersangka MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagi tim tersebut menjadi 5, yaitu tim Mustafa 1, tim Mustafa 2, tim Mustafa 3, tim Mustafa 4, dan tim Mustafa 5 yang berjumlah sekitar 150 orang buzzer. Kemudian merekrut, menggerakkan, dan membayar buzzer-buzzer tersebut dengan bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer
untuk merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka TB tentang penanganan perkara aku, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan yang saat ini sedang berlangsung. Membuat video dan konten negatif yang diposting atau dipublikasikan melalui platform media sosial, baik TikTok, Instagram maupun Twitter, berdasarkan materi yang diberikan oleh tersangka MS dan tersangka JS yang berisikan narasi-narasi mendeskripsikan penanganan perkara aku yang dilakukan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung, pimpinan Kejaksaan Agung dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, membuat video, konten, dan komentar tim pengacara MS dan JS yang berisikan bahwa metodologi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara aku oleh ahli yang dihadirkan oleh penyidik penuntut umum adalah tidak benar, menyesatkan, dan telah merugikan hak para tersangka atau terdakwa yang diposting atau dipublikasikan melalui platform media sosial baik TikTok, Instagram maupun Twitter. Bahwa selain daripada itu, tersangka MAN juga merusak, menghilangkan barang bukti berupa handphone yang berisi percakapan-percakapan dengan tersangka MS dan tersangka JS terkait isi video konten negatif baik berupa TikTok, Instagram maupun Twitter, termasuk mereka juga mengerahkan 150 orang buzzer untuk membenarkan isi video komentar negatif yang ditujukan kepada penyidikan, penuntutan perkara aku yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia baik berupa TikTok, Instagram maupun Twitter yang dibuat oleh MAM maupun TB yang bertujuan untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi minyak goreng, tata niaga komoditas timah maupun tindak pidana korupsi importasi gula baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun di tingkat persidangan. Bahwa terhadap perbuatan MM yang bertujuan merintangi dan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, tersangka MM memperoleh uang sebesar 697.500.000 rupiah dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati, yaitu staf di bagian keuangan kantor hukum AALF, dan yang diberikan oleh MS melalui Rizky, yaitu kurir di kantor hukum AALF sebanyak 167 juta rupiah, sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak 864.500.000 rupiah. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MAM, tersangka MS, tersangka JS dan tersangka TB bertujuan untuk membentuk opini negatif bagi penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta pimpinan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara aku kepada masyarakat dan mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan agar perkara tersebut menjadi gagal atau tidak terbukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada MAM yaitu melanggar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini berdasarkan surat perintah penahanan nomor 31 tanggal 7 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Demikian informasi atau perkembangan penanganan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.